semacam bambu ya, tapi dia lapisin. Dia lapisin itu kalau sampai patah menusuk kita, waduh bahaya sekali itu ya. Seperti itu, dia membeli dengan harga sedikit, mungkin 20, ya bukan mungkin ya, 20% di bawah harga kita. Kita lebih mahal 20% dari layangan made in China. Tetapi layangan kita mau jatuh, mau sampai seperti apa, tidak akan patah. Dia punya batang-batang itu tidak akan patah. Nah, itulah keunggulan kita. Jadi kalau bicara masalah harga, memang sedang khususnya saya perjuangkan supaya bisa menjual dengan sangat-sangat murah, apalagi untuk bangsa Indonesia. Nah, Bu, saya akan putarkan kembali video tentang layangan yang mungkin tadi Bapak Ibu masih belum sempat melihat layangannya. Saksikan ini layangan-layangan koleksi Ibu Liana yang luar biasa. Bapak Ibu saksikan layangan-layangannya kan luar biasa ya. Itu kira-kira Bu satu layangan besar gitu yang naga itu yang tadi yang Ibu nariknya udah pakai tenaga gitu Bu. Saya pengen tahu itu panjang naganya berapa meter Bu? Yang ada di video tadi itu adalah 50 meter. Beratnya sebelum diterbangin sama waktu di packing sama sesudah diterbangin itu ada bedanya nggak Bu? Tentu ada bedanya. Kalau sebelum diterbang, packing itu sekitar 15 sampai 18 kilo yang naga itu. Kalau udah diterbangin? Kalau diterbangkan itu bisa dengan memerlukan kekuatan angin sampai 20 kilometer per jam lah kira-kira. Beratnya berapa Bu? Satu naga gitu kalau udah di atas itu beratnya berapa? Bisa ngangkat truk satu ke bawah. Kalau udah di atas itu naga bisa ngangkat truk. Jadi kebayang itu naganya itu beratnya berapa? Mungkin udah hitungannya udah ton kali ya? Iya. Karena dia kan ada angin juga ya.
Mm-mm. Si dari pengaruh kecepatan angin itu tentu Oh, berpengaruh berat, juga. pengaruh. Jadi Jadi lebih berat. Jadi bisa lebih berat lagi. Iya. Nah, Bapak Ibu, itu layangan bisa bengkak begitu. Itu bukan pakai gas atau pakai helium atau apa, bukan. Tapi itu murni dari angin. Betul ya? Betul. Bu, kalau udah di atas itu berat, udah tonan. Itu nuruninnya gimana? Kan nggak mungkin diturun, itu nuruninnya berapa puluh orang. Nah, kalau sudah terbang, menerbangannya itu sangat mudah ya setelah mengetahui bagaimana cara menerbangkan layangan. Tidak seperti dulu sebelum tahu, aduh sampai itu makan korban ya, harus dioperasi karena ototnya sobek ya. Tapi sekarang sangat mudah menerbangkan yang 3D ya, yang besar-besar naga itu sebetulnya tidak usah dipegangin. Tetapi kalau menurunkan untuk naga itu sangat sulit ya. Paling dengan minimal 5 orang kita geser, kita posisi angin umpamanya seperti ini, angin pas lurus ke depan, itu kita geser ke tempat yang kurang angin, ke bawah kita ke arah kanan. Nah, dengan arah kanan dia menghindari angin besar, otomatis dia akan turun. Itu sudah dipelajarin tidak sehari 2 hari, bertahun-tahun oleh saya bagaimana ilmu menerbangkan dan menurunkan layangan seperti itu. Jadi udah makan korban otot robek dulu baru ketemu jalannya ya Bu ya. Nah itu dia. Makanya saya bingung, ibu ini nerbangin layangan beratnya tonan gitu, saya nggak habis pikir ya. Bu Indi, mungkin saya pada pertanyaan. Layangan ini yang saya tahu karena saya itu orang awam, cuman untuk ngadu doang di atas genteng gitu kan. Selain seiring dengan berkembangnya teknologi zaman dari tahun 1970 ke 2020, otomatis ada perubahan ya Bu ya, ada perkembangan. Kira-kira layangan yang sekarang itu fungsinya selain untuk diterbangkan, ada fungsi yang lain nggak? Ada. Apa bisa untuk ngintip orang mandi gitu Bu? Saya mau beli itu. Kita ke arah positif aja ya kalau gitu. Jadi layangan di sini tuh karena perkembangannya udah luas banget, banyak yang manfaatin layangan berdasarkan aspek yang mereka pahami masing-masingnya. Ada berbagai aspek, salah satunya edukasi. Kita itu ada workshopnya juga Ada workshop. Iya, workshopnya itu kita mengedukasi para pesertanya tentang layangan. Itu bisa workshopnya itu untuk anak kecil hingga yang memang udah kuliah, bahkan ada yang udah ya orang tua yang lebih ingin mengenal tentang layangan, itu ada yang datang untuk mempelajari tentang layangan gitu. Nah, kita atur materi workshopnya itu berdasarkan umur. Berdasarkan umur ya. Terus dari sisi ada juga manfaat lainnya untuk gross motor development. Jadi Apaan tuh Bu? Jadi beberapa psikolog terapis untuk menterapi anak yang butuh pengembangan gross motor skill. Jadi apa sih, motorik kasar ya. Jadi diajak main, lari, lompat, itu kan butuh. Nah, ada medianya layangan untuk membantu menstimulasi anak untuk lebih mau ikutan gitu, lebih ada keterikatan gitu. Tapi kan Bu, kalau di ruangan kan anak-anak itu diperlukan untuk lari, Iya. lompat-lompat. Nah layangan itu kalau di dalam ruangan memangnya bisa terbang gitu Bu? Kan nggak ada angin. Untuk saat ini, untuk kalau di lokasi Bandung, kita memang harus mencari tempat khusus untuk lapangan yang cocok. Tapi ini dari klub kita juga lagi ada usaha untuk pengembangan supaya si layangan ini bisa diterbangkan secara indoor. Jadi masih banyak mencari orang-orang yang paham tentang untuk bantuan angin buatan, ya kayak menggunakan blower salah satunya itu,
untuk bisa ditaruh di tempat indoor. Di indoor, jadi layang-layang itu tanpa angin dari luar bisa terbang. Iya, betul sekali. Terus kalau untuk layangan, ada juga yang buat art and culture, jelas karena layangan itu kan memang tradisional game di Indonesia gitu. Dari berbagai daerah pun mereka punya layangan masing-masing, kebanggaan masing-masing setiap daerah gitu. Nah, ada untuk pengembangan seninya kita itu ya seperti orang kalau menggambar nggak hanya di kanvas medianya. Betul. Kita bisa pindah dan diterapin di layangan. Hasil seninya ini bisa kita terbangin gitu. Oh, bisa diterbangin juga. Iya, jadi kan mungkin nanti ada yang mau menyelenggarakan pameran seni. Seru juga ya, kita bikin, kita warna, kita yang terbangin gitu. Jadi pameran seninya nggak cuma dilihat di dalam museum, kita bisa sambil terbangin gitu. Jadi banyak aplikasi untuk layangan. Salah satunya itu yang di mancanegara terkenal itu sport. Biasanya sport kite itu banyak digandrungi dari anak muda sampai dewasa, semua suka banget itu layangan sport. Mungkin kalau festival-festival di Indonesia, orang kalau ngelihat layangan besar, wah kagum, bagus gitu. Tapi nanti kalau udah sesinya sport kite, semua merasa wah keren banget nih, kayak nggak pernah menyangka bahwa layangan itu salah satu olahraga yang sebenarnya melatih banyak otot, terus dibutuhkan kemahiran, dan tingkat skillnya juga harus dilatih terus menerus gitu. Kalau saya main layangan yang dilatih kemahiran untuk berbuat curang. Pakai gembok dikait tarik. Itu udah pasti menang. Iya. Jadi aspek layangan itu sebenarnya banyak tergantung kita paham dari sisi sebelah mananya ya. Kalau kita bergeraknya dari sisi art bisa dimanfaatkan untuk art, ada yang untuk psikologi, ada yang saya mau cari keringat untuk olahraga aja bisa, ada yang mau memahami tentang teknologi, entah tentang fisika yang tentang angin, aerodinamis segala macam itu ada juga. Jadi banyak banget manfaatnya. Bu, Ibu kan bergelut di dunia layang-layang ini udah cukup lama lah ya, malang melintang. Ada nggak perbedaan cara pikir orang Indonesia dengan orang luar mengenai layang-layang, Bu? Karena kan kalau saya mah naon silah layang-layang gitu kan ya, harudang panas gitu kan ya. Nah, apa pemikiran itu sama gitu sama bule di luar gitu, atau ada perbedaan cara pandang, cara pikir mengenai layang-layang? Kelihatan banget perbedaannya besar. Setelah saya ikut Ibu Liana nemenin dari di Indonesia, kalau festival layangan seperti ini. Terus mungkin banyak pengunjung dari festival yang cuma sekedar melihat sekilas. Dia belum nggak dapat feel-nya. Jadi mungkin hobi orang kan beda-beda ya. Ada yang orang suka mancing, ada yang enggak gitu kan. Jadi kalau yang suka hobinya mancing mungkin ngebahas mancing itu bisa dari segala aspek, tapi yang nggak suka ya cuman sekedar tahu itu mancing gitu. Nah kalau di luar negeri selama ini saya kalau terima undangan bersama Ibu Liana itu seperti tamu kehormatan dari pemerintah setempat, karena itu menjadi ritual setiap tahun dari beberapa negara. Jadi mungkin mereka tiap bulan beda-beda. Makanya Ibu Liana itu jarang banget di Indonesia karena bulan 1 Ibu ada festival di sini, bulan 2 Ibu ada festival di sini. Jadi selalu pergi. Iya, jadi terus ada undangan bersambung gitu. Nah, kalau di sana orang itu melihat salah satu festival layangan itu merupakan hal yang semarak gitu. Jadi kayak acara tahunan yang memang dinanti-nantikan gitu. Bahkan masyarakatnya tuh antusias. Semua peserta dari berbagai negara tuh diajak foto karena mereka pengen tahu, dan mungkin dari sisi pemerintahnya juga
mengenalkan gitu. Jadi mengedukasi bahwa bermain layangan itu mungkin kalau di sini kita main layangan udah semeraut ya, ada yang lari di jalan, ada yang ini, ada yang celaka, takut ini, takut itu. Kalau di sana memang disediakan tempatnya dan diedukasi sama difasilitasi iya. dan ada edukasinya. Iya, untuk amannya seperti apa, main layangan harus bagaimana gitu. Jadi kalau di sini kayaknya mengenai edukasi tentang layangan belum ada ya Bu ya. Itu menjadi salah satu PR misi. dari visi misi dari AKI Art Kite Indonesia. Boleh tambahin sedikit? Boleh, silakan ya. Ibu. Kalau di mancanegara itu memang rata-rata saya lihat itu pemain layangan, pembuat dan pemain itu rata-rata itu sudah senior, sudah berumur. Anak mudanya sedikit lebih banyak bermain sport kalau yang muda. Nah, istimewanya dari kami itu ya, dari AKI Art Kite Indonesia ini mau merubah bahwa layang-layang itu bukan hanya untuk persahabatan. Istimewanya yaitu untuk bisnis ya, menjadikan uang. Bukan hanya bermain meskipun dibiayai kemanapun juga difasilitasi. Tetapi itu kan kita menghabiskan waktu kita. Tentu saya akan memikirkan juga mumpung masih punya diberikan kesempatan, saya ingin merubah layangan itu bisa mendapatkan uang. Nah, makanya terbentuklah pabrik itu juga ya dari Art Kite Indonesia di Bandung. Saya rasa untuk perusahaan cukup besar yang sudah mulai diekspor itu saya rasa dari kami. Ya, nah saya lebih senang untuk bekerja sama dengan perajin daerah, ya. Saya kirimkan siapapun juga yang ingin membuat layangan pesanan dari kami itu, karena tidak mungkin kalau itu dari perusahaan kami sendiri. Jadi mungkin dari pembuatan bambunya, ya, ada bagian yang mungkin menjahitnya aja, silakan. Ada yang pandai membuat lukisannya, ya, itu sangat menguntungkan sekali. Karena kalau sudah bisa bekerja sama, bekerja tim dengan baik, bukan hanya di Bandung, tetapi dimanapun saja di Indonesia ini, dari barat sampai timur, itu layangan itu masih punya kesempatan yang sangat-sangat besar untuk diperjualbelikan. Yang besar-besar saja dengan harga dari 1.000 US dollar sampai 5.000 US dollar masih laku. Wow. Nah, dan bangsa kita itu banyak. Coba pikirkan, kalau dengan untung layangan saja 1.000, ya, pukul rata aja yang senang anak-anak kita di Indonesia kan banyak. Dengan bermain layang-layang, untungnya itu 1.000-2.000 rupiah dikalikan berapa juta. Coba dihitung sendiri dah ya. Jadi saya ingin sekali masa pandemi ini kami tetap berkreasi, kami tetap membuat layang-layang untuk dijual baik ke lokal, ke nasional maupun internasional. Karena internasional juga biarpun pandemi masih ingin membeli layangan dari kami. Biarpun pastinya menurun ya, tidak seperti sebelum ada pandemi. Seperti itu. Jadi sekali lagi juga saya akan pesankan kepada pemerintah juga khususnya ya, supaya bisa memberikan fasilitas kepada para pelayang, anak-anak maupun yang hobi layangan diberikan tempat supaya tidak main sembarangan, karena layangan itu talinya sangat tajam ya Bu ya. Tajam, bahkan sudah beberapa kali kejadian sehingga orangnya meninggal karena kena tali lehernya. Ya juga untuk lampu pernah gardu listrik sampai padam semua gara-gara layangan. Jadi
anak-anak jangan layangan di sembarang tempat. Pemerintah bisa memberikan tempat untuk khusus bermain layangan di daerah masing-masing. Bagus juga Bu idenya Bu. Selain itu Ibu Liana juga membuka peluang ya untuk di daerah yang bisa melukis, yang bisa menjahit, yang punya apa bambu tadi? Bambu, membuat batang-batang. Yang membuat batang bambu itu bisa bekerja sama dengan Ibu Liana karena Ibu Liana tidak mungkin mengerjakan ini orderan segini banyak dengan sendiri ya Bu ya. Ya. Kesulitan juga. Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum itu kita saksikan yang satu ini dulu. Setelah tayangan yang tadi rehat sebentar, kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab ya Bu.